Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Hetty Marlina Pakpahan, Sarjana Keperawatan, Nurse Master Keperawatan. Saya adalah salah satu dosen Prodi Nurse di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Dharma Agung. Kewajiban saya sebagai dosen adalah menjalankan Tridharma perguruan tinggi, di antaranya bidang pengajaran. Pada saat ini, saya ingin memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Falsafah dan Teori Keperawatan, yang dengan bobot 3 SKS berada pada semester pertama. Mata kuliah ini membahas tentang falsafah, paradigma konseptual model dan teori keperawatan, serta prinsip-prinsip pendekatan holistik dalam konteks keperawatan, konsep berubah, dan pendekatan sistem dalam keperawatan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan salah satu materi, yaitu konsep falsafah keperawatan. Dan dalam setiap pengajaran, saya menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery adalah suatu proses bagaimana saya sebagai dosen menyampaikan mata kuliah dengan baik dan menarik agar dapat diterima mahasiswa dengan baik. Materi yang saya sajikan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan atau CPL, di mana CPL mata kuliah ini terdiri dari 4 aspek. Yang pertama, aspek sikap; kedua, aspek keterampilan umum; ketiga, aspek keterampilan khusus; dan keempat, aspek pengetahuan. Aspek sikap yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama. Yang ketiga, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Aspek keterampilan umum yang pertama, membuat keputusan independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif. Yang kedua, mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri. Dan yang ketiga, mampu melakukan penelitian dalam bidang keperawatan. Aspek keterampilan khusus yang diharapkan kepada mahasiswa adalah yang pertama, bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan penelitian dalam bidang keperawatan untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi. Aspek pengetahuan. Diharapkan mahasiswa mampu menguasai paradigma teori keperawatan, khususnya konseptual model dan middle range theories. Yang kedua, mampu menguasai konsep nilai-nilai kemanusiaan atau humanity values. Dari capaian pembelajaran lulusan diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah, di mana CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah terdiri dari 10 capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan, membandingkan falsafah keperawatan dari berbagai ahli. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan, menganalisis paradigma keperawatan dan aplikasi ke praktik keperawatan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan, menyatakan pendapat tentang teori keperawatan menurut para pakar. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan, menyusun komponen suatu teori beserta contoh-contohnya dalam teori keperawatan.
Kelima, mahasiswa mampu menjelaskan, menyatakan pendapat tentang meta paradigma keperawatan. Yang keenam, mahasiswa mampu menunjukkan, menghubungkan meta paradigma keperawatan dengan teori keperawatan. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan, menunjukkan jenis, tingkatan teori keperawatan. Yang kedelapan, mahasiswa mampu membandingkan, menghubungkan, menunjukkan teori middle range teori dalam keperawatan dan pengaplikasiannya. Yang kesepuluh, mahasiswa mampu menerapkan konsep perubahan dalam keperawatan. Dan yang kesepuluh, mahasiswa mampu menerapkan konsep sistem dan pendekatan sistem dalam keperawatan. Berikutnya adalah dari 10 CPMK tersebut diturunkan menjadi sub CPMK atau bahan kajian yang terdiri dari 11 sub CPMK dan dibagi dalam 14 pertemuan, tidak termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Untuk mendukung proses belajar mengajar saya dengan baik, saya menggunakan berbagai referensi mata kuliah saya. Berikutnya adalah interaction. Interaction adalah interaksi antara mahasiswa dan dosen, di mana di dalam proses ini ada hubungan, ada interaksi antara dosen dan mahasiswa atau antara mahasiswa dengan mahasiswa supaya tujuan pembelajaran tercapai dengan baik. Adapun sistem pembelajaran yang digunakan adalah SLC, Student Learning Center, yang merupakan metode pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek pembelajaran sehingga mahasiswa lebih aktif, mandiri, kreatif, dan inovatif sesuai dengan kemampuan mahasiswa masing-masing. Di mana SLC terdiri dari pembelajaran interaktif, yaitu pemaparan materi oleh dosen di dalam kelas dengan memulai pertanyaan kepada mahasiswa dan meminta pendapat mahasiswa. Yang kedua adalah Small Group Discussion, SGD. Metode pembelajaran ini melibatkan beberapa kelompok mahasiswa dan dosen untuk menggali, memperdebatkan topik tertentu. Yang ketiga adalah Self-Direct Learning. Metode ini merupakan pemberian tugas kepada mahasiswa dengan mencari jurnal atau tugas membaca atau membuat ringkasan materi mata kuliah. Berikutnya adalah assessment. Assessment adalah suatu proses penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dalam menerima pembelajaran. Dalam asesmen ini ada 5 indikator. Yang pertama adalah tugas dengan bobot 10%, kuis dengan bobot 10%, UTS dengan bobot 30%, ujian akhir semester dengan bobot 40%, presensi dengan bobot 10%. Demikianlah pemaparan yang saya sampaikan dalam proses belajar mengajar dengan metode DIA. Berikut saya sampaikan, tampilkan video pembelajaran saya. Terima kasih. Selamat siang semua. Selamat siang, Bu. Apa kabar? Sehat, Bu. Kita akan masuk ke dalam pertemuan pertemuan kita yang kedua. Sebelumnya, mari kita dulu bersama-sama menyerahkan diri kepada Tuhan untuk kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik adik-adik sekalian, semangat kita ya. Apa judul pertemuan kita?
Sebelum saya masuk ke dalam inti daripada materi kita ini, saya mau bertanya kepada adik-adik sekalian, apa yang dimaksud dengan falsafah? Oh, pandangan hidup, keyakinan hidup, ada lagi pedoman hidup. Ya bagus, luar biasa ya. Ternyata adik-adik sekalian masih ingat bagaimana ketika belajar waktu di SMA dulu. Ya, benar semuanya. Sekarang kita akan lihat ini dia. Pertemuan kita yang kedua tentang konsep ya falsafah keperawatan. Untuk apa kita belajar falsafah keperawatan? Ya kan begitu? Kita akan lihat ini dulu. Supaya nanti mahasiswa, adik-adik sekalian itu memiliki ya kemampuan menjelaskan falsafah keperawatan. Ya, sebenarnya falsafah keperawatan itu seperti apa? Nah, gitu ya. Karena adik-adik sekalian nanti kan ingin menjadi seorang perawat, ya. Kemudian mahasiswa memiliki kemampuan menjelaskan pengertian, membedakan apa? Membedakan pandangan-pandangan dari para pakar tentang falsafah keperawatan. Itu dia. Nah, ini dia. Secara umum ya, seperti tadi adik-adik bilang, falsafah itu adalah pedoman hidup, falsafah itu adalah keyakinan, falsafah itu adalah pandangan hidup. Ini dia secara umum ya, bahwa falsafah itu adalah gagasan dan sikap batin ya yang paling dasar dimiliki oleh orang atau masyarakat. Biasa disebut dengan pandangan hidup. Nah, kemudian falsafah itu adalah seseorang dapat mengartikan sebagai suatu nilai. Ya, setiap orang itu punya nilai-nilai tertentu ya, kepercayaan dan pendapat mereka tentang dunia dan menginformasikan ide-ide yang dimilikinya. Ini dia secara umum. Mungkin banyak lagi pandangan orang secara umum mengenai tentang falsafah keperawatan. Nah, sekarang kita akan masuk seperti apa falsafah keperawatan. Ya, dikatakan di sini adalah merupakan falsafah itu merupakan keyakinan. Tadi sudah disebutkan ya, keyakinan siapa? Perawat terhadap nilai-nilai keperawatan. Jadi bukan nilai-nilai yang lain, tetapi nilai-nilai keperawatan yang menjadi apa? Pedoman dalam memberikan asuhan keperawatan. Ya, ini harus adik-adik sekalian, ini harus benar-benar dipahami dengan benar. Apa keyakinan daripada seorang perawat? Dia harus punya pandangan, keyakinan yang benar tentang keperawatan, ya. Nah, ini ada beberapa lagi definisi pengertian daripada falsafah keperawatan. Jadi dia mengatakan pandangan terhadap hakikat manusia dan esensi keperawatan yang menjadi kerangka dasar dalam praktek keperawatan. Jadi yang dimaksud di dalam hakikat daripada manusia itu adalah sebagai makhluk biologis, makhluk sosial, psikologis, kemudian makhluk sosial dan spiritual. Jadi itu adalah makhluk yang utuh, yang harus nanti kita perhatikan ketika nanti adik-adik menjadi seorang perawat, ya, memandang manusia itu harus secara utuh, ya, holistik, benar. Nih, kemudian dikatakan lagi falsafah keperawatan itu adalah dasar. Dasar apa? Ini dasar dari pemikiran yang dimiliki oleh perawat. Dasar yang dimiliki oleh perawat.
sebagai kerangka dalam berpikir, kemudian dalam mengambil keputusan dan bertindak. Berpikir untuk mengambil keputusan dan untuk bertindak. Ini dia, ya. Dia harus secara komprehensif, ya, harus sistematis, harus logis dia. Kemudian memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan, ya. Ini dia. Ada lagi pandangan falsafah keperawatan yang bisa kita lihat di sini, yaitu keyakinan terhadap nilai-nilai yang menjadi pedoman. Jadi falsafah itu adalah pedoman. Pedoman dari siapa? Pedoman dari seorang perawat nantinya. Ya, kemudian keperawatan itu adalah suatu pelayanan yang profesional. Artinya profesional itu dia adalah tahu apa yang harus dia kerjakan dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang dia miliki. Ya, itu dia. Kemudian keperawatan itu sendiri merupakan keyakinan perawat. Tadi sudah dibilang keyakinan perawat terhadap nilai-nilai yang dimilikinya. Jadi adik-adik sekalian, bahwa setiap orang seharusnya memiliki keyakinan atau falsafah dalam dirinya sendiri. Sebagai seorang perawat nanti kita juga harus memiliki pandangan kita, pedoman hidup kita sebagai seorang perawat. Ya, itu dia. Berikutnya kita akan melihat dulu bagaimana pandangan-pandangan para pakar teori keperawatan. Seperti apa mereka memandang falsafah keperawatan? Nah, yang pertama adalah ini Ibu Roy, ya, dia mengatakan falsafah keperawatan, ya, memandang manusia sebagai makhluk bio, psiko, dan sosial, ya, sosial yang merupakan dasar kehidupan yang baik, ya, bio, psiko, dan sosial. Manusia kan itu hidupnya seperti itu, terdiri dari bio, badannya, psiko, jiwanya, dan sosial. Ya, itu dia. Ya. Jadi keperawatan itu adalah disiplin ilmu yang berorientasi kepada praktik keperawatan berdasarkan tentu ilmu keperawatan itu sendiri. Nah, ini Jane Watson ini. Jane Watson ini tersenyum manis. Beliau walaupun usianya sudah lanjut senyum manis. Karena apa? Caring. Jane Watson ini caring, peduli. Dia memandang manusia itu, ya, caring adalah suatu ilmu pengetahuan yang mencakup suatu hal berperi kemanusiaan. Peduli. Ya, peduli, ya. Kemudian orientasi ilmu pengetahuan manusia ke proses kepedulian pada manusia, peristiwa dan pengalaman. Jadi ilmu pengetahuan caring ini meliputi seni. Ya, kalau nanti adik-adik sekalian ada di rumah sakit harus memiliki caring, harus peduli kepada siapa? Pasien kita. Ya, ini dia teori dia Jane Watson. Nah, Betty Newman ini luar biasa. Mereka ini pakar-pakar yang luar biasa. Menggunakan pendekatan manusia utuh dengan memasukkan konsep holistik. Apa tadi konsep holistik? Iya, bio, sosial, kultural, dan spiritual. Itu satu kesatuan utuh. Di dalam kita memberikan pelayanan keperawatan kita kepada pasien, ya, itu harus dipahami. Ini Florence Nightingale. Ya, Florence Nightingale ini dia nanti dalam pertemuan selanjutnya kita akan melihat
seperti apa teori-teori para pakar ini. Ya, mereka akan menerangkan dan akan lebih jelas lagi konsep teori daripada para pakar-pakar yang kita lihat sekarang ini. Jadi Florence Nightingale ini meyakini falsafah keperawatan serta melihat penyakit sebagai proses. Penyakit itu adalah proses, ya, proses atau perbaikan reparatif, yang reparatif proses katanya. Dia juga mengatakan manipulasi dari lingkungan. Artinya lingkungan yang tidak bersih atau kotor akan mempengaruhi kesehatan. Sebaliknya, lingkungan yang bersih akan meningkatkan kesehatan. Sampai di situ bisa mengerti ya? Nah, itu dia teori daripada Florence Nightingale. Jadi dia manipulasi lingkungan, perbaikan. Berikutnya adalah Martha Rogers. Apa kata Martha Rogers tentang keperawatan? Nah, beliau mengatakan bahwa keperawatan adalah sebuah pengetahuan yang ditujukan untuk mengurangi kecemasan. Ingat, teori-teori ini juga nanti akan kita gali lagi di dalam lagi. Tetapi beliau memfokuskan ya terhadap mengurangi kecemasan, ya, terhadap pemeliharaan dan peningkatan kesehatan, pencegahan, kemudian perawatan, ya, selanjutnya rehabilitasi sakit, ya, serta penyandang cacat. Begitu beliau memandangnya semua. Ya, itu teori siapa tadi? Nah, kemudian yang kedua, apa falsafah atau pandangan dari Jane Watson tentang falsafah keperawatan itu apa? Siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Nah, tunjuk tangan. Ayo. Pandangan Jane Watson tadi tentang caring, ya, bahwa setiap orang itu dia harus berdiri. Ya, bagus ya. Nah, berikutnya kita akan lihat seperti apa rupanya esensi daripada keperawatan itu sendiri. Ya, kita akan lihat ini bahwa memandang bahwa pasien sebagai manusia yang utuh. Dia ulang lagi. Untuk apa? Untuk mengingatkan nanti adik-adik di dalam melakukan asuhan keperawatan, dan kita semua juga mengerti bahwa kita adalah makhluk yang seutuhnya. Kita harus memandang manusia itu sebagai makhluk yang seutuhnya, ya, bahwa ada kebutuhan-kebutuhan secara biologis, ada kebutuhan secara psikologis, ada kebutuhan secara sosial. Apalagi kebutuhannya? Kulturalnya, diperhatikan kulturalnya, diperhatikan juga spiritualnya. Nah, kemudian esensi yang kedua adalah bentuk pelayanan keperawatan diberikan harus secara langsung dengan memperhatikan aspek kemanusiaan. Jadi pemberian pelayanan kesehatan itu, pemberian pelayanan keperawatan itu, kita sebagai perawat itu harus langsung. Ya. Jadi kemudian yang ketiga apa? Pasien merupakan mitra aktif. Jadi mitra kita pasien itu sendiri. Ya. Jadi ketika ada pasien, keluhan pasien, ya, kita harus menjadi pendengar yang baik, ya. Dari keluhan-keluhannya itulah kita menemukan nanti sebenarnya apa masalah dari kesehatan pasien kita. Ya, baik. Berikutnya adalah perawatan merupakan bagian integral. Jadi kita tidak terlepas dari pelayanan kesehatan yang umum dulu. Ya, baru kita adalah bagian daripada pelayanan kesehatan, tidak terlepas.
Ya. Nah, berikutnya adalah ini dia, setiap orang. Nah, ini dia. Setiap orang berhak mendapatkan perawatan. Setiap berarti itu adalah hak. Nah, kemudian tidak boleh membedakan. Membedakan apa? Suku, agama, ras, gender, sosial, Jangan nanti kalau misalnya Anda sudah menjadi perawat, melayani di rumah sakit, kemudian karena dia tidak satu suku, aku tidak mau melayaninya, atau pelayanannya biasa-biasa saja. Kemudian ketika suku kita atau satu marga kita melayaninya, wah, pelayanannya prima. Nah, sekarang itu harus kita hapus dan kita harus melihat bagaimana esensi daripada falsafah itu tidak boleh membedakan ras, agama, ya, kemudian apalagi gendernya, kemudian status sosial. Oh, karena dia kaya maka pelayanannya luar biasa. Oh, karena dia pemegang kartu miskin maka kita pelayanannya biasa-biasa saja. Ya, nah itu harus kita hapus. Makanya kita belajar falsafah keperawatan itu seperti apa, esensinya seperti apa, supaya ketika kita menjadi seorang perawat kita siap menjadi seorang perawat. Ya, sampai di sini ada pertanyaan. Ya, ada yang mau ditanyakan? Nah, berikutnya ini dia. Kalau begitu tujuannya apa sih? Untuk kita mempelajari falsafah keperawatan itu. Ini jelas ya. Tujuannya adalah menghargai, menghormati martabat manusia. Ya, sebagai sesama makhluk Tuhan, ya, kita harus menghargai, menghormati martabat manusia. Kemudian yang kedua apa? Boleh diulang lebih keras lagi? memberi perhatian kepada pasien, Atau memberi perhatian kepada handphone? Ketika kita nanti mau melakukan pelayanan kesehatan atau melakukan asuhan keperawatan, handphonenya dikantongi, dilihat-lihat? Tidak, Bu. Tapi harus memberi perhatian pada pasien. Ya, berikutnya apa? Ya, harus adil. Ya, seperti tadi. Oh, karena dia satu margaku, karena dia satu sukuku, karena dia satu agamaku, karena status sosialnya lebih tinggi, maka pelayanannya berbeda. Tapi setelah kita belajar tentang nilai-nilai keyakinan, pedoman itu menjadi seorang perawat itu tidaklah dibenarkan. Kita harus memandang manusia itu sebagai manusia seutuhnya, menghargainya, menghormatinya sesama makhluk Tuhan tanpa membeda-bedakan. Baik. Ada lagi pertanyaan? Ini sampai di sini dulu untuk kita pertemuan kedua ini bagi kita sekalian. Ya, buat adik-adik sekalian untuk tugas-tugas, ya, nanti Anda boleh buka link masing-masing. Di situ ada tugas yang bisa adik-adik akses semuanya. Ya, jadi bisa dipelajari untuk pertemuan berikutnya. Ya, bolehkah kita memandang orang kemudian membedakannya dalam nanti
Tidak boleh. Kita harus senantiasa memberikan pelayanan tanpa membeda-bedakan. Baik, terima kasih buat adik-adik sekalian. Semoga tetap semangat ya. Ini sudah jamnya makan siang memang ya. Nah, tapi tetap semangat. Terima kasih kepada kita yang ketiga. Terima kasih.